Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Ilmu Tauhid PGMI 1E akan membahas pembahasan tentang Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah merupakan salah satu golongan teologi, di mana golongan ini berkembang pada masa dinasti Ghaznawi sekitar tahun 11-12 Masehi dan dinasti Saljuk sekitar tahun 11-14 Masehi, di mana pada saat itu Asy'ariyah mendapatkan banyak dukungan dari beberapa pemerintahan Imam Islam. Abu Hasan al-Asy'ari atau lebih sering kita kenal dengan Imam al-Asy'ari memiliki nama lengkap Abu Hasan bin Ali bin Ismail bin Abu Bishri Ishaq bin Ismail bin Abdillah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari yang lahir di kota Basrah sekitar tahun 260 Semasa kecilnya, Hijriah. Imam al-Asy'ari menyibukkan dan menghabiskan waktunya untuk menimba ilmu, di mana sepeninggal sang ayah, Imam al-Asy'ari diasuh dan dididik oleh Zakaria As-Saji, seorang pakar hadis dan fikih yang bermadzhab Syafi'iyah. Ayah Imam al-Asy'ari sendiri merupakan salah seorang tokoh hadis yang bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain itu, Imam al-Asy'ari juga pernah menjadi murid dari ayah sambungnya yang bernama Syekh Abu Muhammad bin Abdul Wahhab al-Jubai. Beliau merupakan seorang tokoh terkemuka dari paham Mu'tazilah yang terkenal di kota Basrah pada saat itu. Saat itu, Imam al-Asy'ari masih berumur 10 tahun, di mana dengan keberadaannya al-Jubai dapat mempengaruhi dan mengubah pola pikir Imam al-Asy'ari kepada paham Mu'tazilah. Ini berlangsung sekitar 40 tahun sebelum akhirnya Imam al-Asy'ari memutuskan untuk keluar dan bertaubat dari paham Mu'tazilah tersebut. Imam Abu Hasan al-Asy'ari atau lebih sering kita kenal dengan Imam al-Asy'ari wafat sekitar tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi, di mana pada saat itu beliau berusia 64 tahun. Semasa hidupnya, Imam al-Asy'ari banyak mengarang kitab-kitab yang mana kitab tersebut berisikan tentang dukungannya untuk melawan paham Mu'tazilah yang selalu mengedepankan akalnya berdasarkan filosofis. Selain itu, Imam al-Asy'ari juga banyak mengarang kitab-kitab usuluddin. Di sini saya akan membahas tentang sejarah munculnya aliran Asy'ariyah. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun, aliran Mu'tazilah, yaitu aliran sebelum Asy'ariyah, terjadi perkembangan pesat dan dijadikan sebagai aliran resmi negara. Para pemerintah menggunakan kuasanya untuk memaksa warga masuk ke dalam aliran Mu'tazilah. Warga banyak yang menentang akan aliran Mu'tazilah karena menurut warga aliran Mu'tazilah itu terlalu berpegang teguh kepada akal pemikiran. Bahkan sebagian warga menganggap bahwa aliran Mu'tazilah adalah golongan yang tidak berpegang teguh kepada as-sunnah atau hadis. Abu Hasan al-Asy'ari atau dikenal sebagai al-Asy'ari merupakan salah satu pengikut dari aliran Mu'tazilah yang terkemuka dan murid dari al-Jubai. Beliau sering menggantikan posisi gurunya yaitu al-Jubai dalam perdebatan-perdebatan. Namun, setelah bertahun-tahun menganut aliran Mu'tazilah, beliau memutuskan untuk meninggalkan aliran Mu'tazilah. Menurut para ulama, setidaknya ada dua hal yang melatar belakangi al-Asy'ari keluar dari aliran Mu'tazilah. Yang pertama, al-Asy'ari tidak puas akan jawaban gurunya yaitu al-Jubai dalam perdebatan tentang keadilan Tuhan. Al-Jubai hanya menjawab menggunakan batas-batas rasional akal. Yang kedua, al-Asy'ari bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 3 kali. Yang pertama pada permulaan bulan Ramadan, yang kedua pada pertengahan bulan Ramadan, dan yang ketiga pada malam 27 Ramadan. Dalam setiap mimpinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa hadislah yang benar. Al-Asy'ari tahu dengan jelas bahwa paham Mu'tazilah terdapat banyak kesalahan
yang bertentangan dengan i'tiqad Nabi Muhammad SAW serta Al-Quran dan hadis. Saat keraguannya terhadap aliran Mu'tazilah mulai memuncak, beliau memilih untuk mengasingkan diri dari kaum Mu'tazilah di rumahnya. Di saat pengasingan dirinya tersebut, beliau bermimpi bertemu Rasulullah sebanyak 3 kali. Setelah 15 hari mengasingkan diri, akhirnya perenungan beliau membuahkan hasil yang sangat serius baginya. Tepat saat Al-Asy'ari berumur 40 tahun di hari Jumat, beliau langsung pergi ke masjid yang ada di Basrah. Sampainya di sana, beliau langsung menaiki mimbar dan berpidato dengan lantang yang didengar oleh kaum muslimin yang berkumpul di sana. Diambil dari buku Nahdliyin Sejati, isi pidatonya sebagai berikut. Wahai sekalian manusia, barang siapa di antara kalian yang mengenaliku, maka baiklah. Tetapi barang siapa yang belum mengenaliku, maka aku ini adalah Abu Hasan Ali Al-Asy'ari, anak dari Ismail bin Bashar. Dulu saya berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, bahwa Allah itu tidak dapat dilihat oleh mata kepala di akhirat, dan bahwa manusia itu menciptakan perbuatannya, serupa dengan kaum Mu'tazilah. Sekarang saya menyatakan terus terang bahwa saya telah taubat dari paham Mu'tazilah. Saya melemparkan i'tiqad Mu'tazilah seperti saya melemparkan baju ini. Seketika beliau melepaskan dan melemparkan bajunya. Dan saya siap setiap saat menolak paham Mu'tazilah yang salah dan sesat itu. Pada 300 Hijriah, Al-Asy'ari resmi meninggalkan aliran Mu'tazilah dan membuat teologi baru dari namanya sendiri, yaitu Asy'ariyah. Pada abad ke-11 Masehi, Asy'ariyah berkembang dengan pesat. Faktor-faktor yang membuat Asy'ariyah berkembang dengan pesat yaitu 1. Pada masa Khalifah Al-Mutawakkil, menurunnya pengikut aliran Mu'tazilah. Kedua, umat Islam tidak senang dengan aliran Mu'tazilah dan mayoritas setuju dengan Asy'ariyah. Ketiga, Al-Asy'ari merupakan tokoh yang disegani oleh umat Islam. Keempat, banyak mendapatkan dukungan dari para penguasa pemerintahan Islam. 5. Pada abad 11-12 Masehi, Asy'ariyah dijadikan sebagai aliran resmi negara di dinasti Ghaznawi India yang menyebabkan tersebarnya ke Pakistan, Afghanistan hingga ke Indonesia. 6. Asy'ariyah masih hidup di kalangan masyarakat Islam. Ajaran aliran Al-Asy'ariyah. Kita dapat mengetahui ajaran aliran Al-Asy'ariyah melalui buku-buku yang ditulisnya, terutama yang tertulis di dalam kitab Al-Lumah fi Al-Rad ala Ahl Al-Ziyag wa Al-Bidah dan kitab Al-Ibanah an Usul Al-Diyanah, di samping buku yang ditulis para pengikutnya. Sebagai penentang Mu'tazilah, tentunya mereka berpendapat yang berbeda. Mereka berpendapat bahwa Tuhan mempunyai sifat mustahil. Jika kata Al-Asy'ari, Tuhan mengetahui dengan zatnya. Karena demikian, zatnya ialah pengetahuan, dan Tuhan sendiri ialah pengetahuan. Tuhan bukan pengetahuan, dan pengetahuannya bukan zatnya. Demikian sifat-sifat seperti sifat hidup, berkuasa, melihat, dan mendengar. Dengan demikian, aliran Al-Asy'ariyah tidak menerima paham bahwa Tuhan mempunyai kewajiban, karena paham mereka bahwa Tuhan berperilaku sesuai kehendak hatinya terhadap makhluknya, yang mengandung arti bahwa Tuhan tidak mempunyai kewajiban apa-apa. Sebagaimana yang dikatakan Al-Ghazali, perbuatan-perbuatan Tuhan tidak ada yang bersifat wajib, melainkan bersifat boleh. Karena paham dengan kekuasaan mutlak Tuhan dan berpendapat bahwa Tuhan tidak mempunyai kewajiban, Al-Asy'ari menegaskan dalam kitab Al-Lumah bahwa Tuhan dapat meletakkan beban yang tidak dapat dipikul oleh manusia. Kemudian Al-Ghazali juga berpendapat seperti itu di dalam kitabnya Al-Iktishaf. Pengiriman Rasul mempunyai arti penting dalam teologi. Aliran Asy'ariyah tidak dapat mengakuinya sebagai kewajiban Tuhan. Karena tidak dapat mengakuinya sebagai kewajiban Tuhan, mereka berpendapat bahwa Tuhan tidak mempunyai kewajiban untuk menepati janji dan menjalankan ancaman yang tertulis di dalam Al-Quran.
Akan tetapi dalam ayat tersebut menimbulkan persoalan bagi aliran Al-Asy'ariyah. Dalam ayat tersebut dipertegas bahwa siapa yang berbuat baik akan masuk surga dan siapa yang berbuat kejahatan akan masuk neraka. Perbuatan kufur itu adalah buruk. Tetapi orang kafir ingin perbuatan kufur itu menjadi sifat yang baik. Akan tetapi apa yang dikehendaki oleh orang kafir itu tidak dapat diwujudkannya, melainkan yang mewujudkannya ialah Tuhan yang berkehendak sifat kufur itu bersifat buruk. Maturidiyah adalah aliran kalam yang berpegangan pada penggunaan dasar dalil akli al-kalami, di mana Maturidiyah ini sendiri diambil dari nama pendirinya, yaitu Imam Al-Maturidi. Al-Maturidi memiliki nama lengkap Abu Mansur Muhammad bin Mahmud Al-Maturidi As-Samarkandi Al-Hanafi, yang lahir di Samarkand di sebuah pemukiman yang berseberangan dengan sungai. Dulu pemukiman itu disebut dengan Maturid, namun sekarang pemukiman tersebut sudah menjadi wilayah Uzbekistan. Dalam kitab At-Tauhid karangan Imam Al-Maturidi tertulis bahwa beliau merupakan keturunan dari Abu Ayyub Khalid bin Zaid al-Ansari, yang merupakan salah seorang sahabat Nabi yang menjadikan rumahnya sebagai tempat persinggahan pertama Nabi yang hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Semasa hidupnya, Imam Al-Maturidi menimba ilmu kepada Abu Nas Ahmad al-Iyad, Nusair bin Yahya al-Balkhi, dan Abu Bakar al-Juzani. Selain itu, beberapa keterangan mengatakan bahwa Imam Al-Maturidi juga pernah menjadi seorang murid dari Muhammad ibnu Muqatil Ar-Razi yang wafat sekitar tahun 248 Hijriah. Beliau mengambil sanad keilmuan dari Abu Sulaiman bin Musa al-Juzani yang mengambil sanad keilmuan dari Muhammad bin Al-Hasan dan Al-Qadi. Beberapa pendapat menyatakan bahwa Imam Al-Maturidi hidup semasa dengan Imam Al-Asy'ari, tapi tidak ditemukan bukti kuat bahwa keduanya pernah bertemu. Imam Al-Maturidi adalah seorang pengikut mazhab Hanafiyah, di mana beliau mengargumentasikan pola pemikirannya terhadap Imam Abu Hanifah. Beberapa pendapat menyatakan bahwa Imam Al-Maturidi hidup semasa dengan Imam Al-Asy'ari, tetapi tidak ditemukan bukti kuat bahwa keduanya pernah bertemu. Imam Al-Maturidi wafat sekitar tahun 333 Hijriah atau 994 Masehi, di mana beliau dimakamkan di Samarkand. Di pemakamannya tersebut ada salah seorang muridnya yang bernama Abu Qasim As-Samarkandi yang menuliskan pujian untuk sang guru. Di sini saya akan membahas tentang sejarah munculnya aliran Asy'ariyah. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun, aliran Mu'tazilah, yaitu aliran sebelum Asy'ariyah, terjadi perkembangan pesat dan dijadikan sebagai aliran resmi negara. Para pemerintah menggunakan kuasanya untuk memaksa warga masuk ke dalam aliran Mu'tazilah. Warga banyak yang menentang akan aliran Mu'tazilah karena menurut warga aliran Mu'tazilah itu terlalu berpegang teguh kepada akal pemikiran. Bahkan sebagian warga menganggap bahwa aliran Mu'tazilah adalah golongan yang tidak berpegang teguh kepada as-sunnah atau hadis. Abu Hasan al-Asy'ari atau dikenal sebagai al-Asy'ari merupakan salah satu pengikut dari aliran Mu'tazilah yang terkemuka dan murid dari Al-Jubai. Beliau sering menggantikan posisi gurunya yaitu Al-Jubai dalam perdebatan-perdebatan. Namun, setelah bertahun-tahun menganut aliran Mu'tazilah, beliau memutuskan untuk meninggalkan aliran Mu'tazilah. Menurut para ulama, setidaknya ada dua hal yang melatar belakangi Al-Asy'ari keluar dari aliran Mu'tazilah. Yang pertama, Al-Asy'ari tidak puas akan jawaban gurunya yaitu Al-Jubai dalam perdebatan tentang keadilan Tuhan. Al-Jubai hanya menjawab menggunakan batas-batas rasional akal. Yang kedua, Al-Asy'ari
bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 3 kali. Yang pertama pada permulaan bulan Ramadan, yang kedua pada pertengahan bulan Ramadan, dan yang ketiga pada malam 27 Ramadan. Dalam setiap mimpinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa hadislah yang benar. Al-Asy'ari tahu dengan jelas bahwa paham Mu'tazilah terdapat banyak kesalahan yang bertentangan dengan i'tiqad Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta Al-Quran dan hadis. Saat keraguannya terhadap aliran Mu'tazilah mulai memuncak, beliau memilih untuk mengasingkan diri dari kaum Mu'tazilah di rumahnya. Di saat pengasingan dirinya tersebut, beliau bermimpi bertemu Rasulullah sebanyak 3 kali. Setelah 15 hari mengasingkan diri, akhirnya perenungan beliau membuahkan hasil yang sangat serius baginya. Tepat saat Al-Asy'ari berumur 40 tahun di hari Jumat, beliau langsung pergi ke masjid yang ada di Basrah. Sampainya di sana, beliau langsung menaiki mimbar dan berpidato dengan lantang yang didengar oleh kaum muslimin yang berkumpul di sana. Diambil dari buku Nahdliyin Sejati, isi pidatonya sebagai berikut. Wahai sekalian manusia, barang siapa di antara kalian yang mengenaliku, maka baiklah. Tetapi barang siapa yang belum mengenaliku, maka aku ini adalah Abu Hasan Ali Al-Asy'ari, anak dari Ismail bin Bashar. Dulu saya berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, bahwa Allah itu tidak dapat dilihat oleh mata kepala di akhirat, dan bahwa manusia itu menciptakan perbuatannya serupa dengan kaum Mu'tazilah. Sekarang saya menyatakan terus terang bahwa saya telah taubat dari paham Mu'tazilah. Saya melemparkan i'tiqad Mu'tazilah seperti saya melemparkan baju ini. Seketika beliau melepaskan dan melemparkan bajunya. Dan saya siap setiap saat menolak paham Mu'tazilah yang salah dan sesat itu. Pada 300 Hijriah, Al-Asy'ari resmi meninggalkan aliran Mu'tazilah dan membuat teologi baru dari namanya sendiri, yaitu Asy'ariyah. Pada abad ke-11 Masehi, Asy'ariyah berkembang dengan pesat. Faktor-faktor yang membuat Asy'ariyah berkembang dengan pesat yaitu 1. Pada masa Khalifah Al-Mutawakkil, menurunnya pengikut aliran Mu'tazilah. Kedua, umat Islam tidak senang dengan aliran Mu'tazilah dan mayoritas setuju dengan Asy'ariyah. Ketiga, Al-Asy'ari merupakan tokoh yang disegani oleh umat Islam. Keempat, banyak mendapatkan dukungan dari para penguasa pemerintahan Islam. 5. Pada abad 11-12 Masehi, Asy'ariyah dijadikan sebagai aliran resmi negara di dinasti Ghaznawi India yang menyebabkan tersebarnya ke Pakistan, Afghanistan hingga ke Indonesia. 6. Asy'ariyah masih hidup di kalangan masyarakat Islam. Aliran Al-Maturidiyah. Maturidiyah Samarkand sebagai kewajiban Tuhan. Sedangkan Maturidiyah Bukhara berpendapat sama dengan Asy'ariyah bahwa Tuhan tidak mempunyai kewajiban terhadap manusia. Tetapi sudah dijelaskan oleh Bajdawi bahwa Tuhan harus menepati janjinya, seperti memberi imbalan kepada orang yang baik. Meskipun Tuhan membatalkan ancaman bagi orang yang berbuat dosa besar, adapun pandangan tentang pengiriman Rasul. Maturidiyah Bukhara berpendapat bahwa sesuai dengan paham mereka tentang kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan, bersifat tidak wajib melainkan mungkin. Tapi mengenai kewajiban Tuhan untuk memenuhi janji dan ancamannya, Maturidiyah Bukhara tidak sejalan dengan paham Asy'ariyah. Mereka berpendapat bahwa Tuhan tidak mungkin melanggar janjinya untuk memberi imbalan kepada orang yang berbuat baik. Begitupun sebaliknya, Tuhan tidak mungkin membatalkan untuk memberi hukuman kepada orang yang berbuat dosa besar. Oleh karena itu, orang yang berbuat dosa besar berada di tangan kehendak Tuhan. Jika Tuhan berkehendak untuk mengampuni dosa-dosanya, mereka tidak akan dimasukkan ke dalam neraka, melainkan dimasukkan ke dalam surga. Tetapi jika Tuhan berkehendak memberi hukuman, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka untuk sementara ataupun untuk selama-lamanya. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.